Shalom, Shalom, selamat tahun baru. Halo, selamat tahun baru. ketemu kembali bersama kami The Safe Ministry di tahun yang baru ini, di tahun 2024 dan di triwulan yang baru, triwulan pertama. Kita akan mempelajari perjanjian sahabat selama seminggu ini dengan judul besarnya adalah Kitab Mazmur. Dan kita akan mempelajari pelajaran pertama dengan judul Cara Membaca Mazmur. Kita akan memulai dan kita akan berdoa yang akan saya pimpin dengan doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih padamu, karena di tahun lalu kami sudah boleh mendapat berkat yang limpah daripadamu, dan di tahun ini kami juga meminta berkat-Mu, biarlah apa yang kami pelajari boleh membawa kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba muda. Amin. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang saja yang akan kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua. Semoga dengan semangat baru kita semakin dikuatkan ya oleh Tuhan menjadi rekan kerja Allah di dalam membawa pekabaran Tuhan. Pada tahun yang baru ini kita disuguhkan satu pelajaran yang menarik ya, yaitu dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini ya boleh dikatakan dalam bahasa yang sangat sederhana adalah kitab di mana kita curhat kepada Allah dengan cara yang sangat puitis ya, dengan cara yang sangat puitis. Mungkin bagi kita selama ini ya, ketika kita membaca kitab Mazmur, kita samakan dengan kitab yang lain, ya, bahwa ini seolah-olah ya seperti bacaan biasa saja. Tapi pada dasarnya Mazmur berbeda dari yang lain. Ya, namanya pun Mazmur. Ya, Mazmur ini sebuah nyanyian, ya, sebenarnya sebuah nyanyian yang dirangkai, ya, yang dirangkai dalam bentuk yang puitis, ya, dalam bentuk yang puitis. Sebenarnya ya kalau namanya puisi ada pola ritme aslinya sehingga indah, ya, sehingga indah dibaca. Ya, kita coba lihat di dalam pelajaran minggu ini, tadi Pak Simon sudah sampaikan judulnya Cara Membaca Mazmur. Ya, seberapa penting kitab Mazmur ini? Apakah juga Yesus menerima kitab Mazmur? Kita lihat di ayat hafalan ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur memang sudah diakui oleh Yesus, ya, oleh Yesus sebagai sebuah kitab yang dijadikan referensi, ya, dijadikan referensi dalam mengajar, ya. Itulah pentingnya kitab Mazmur. Oleh karena itu kita diajarkan, oleh karena Mazmur ini berbeda dari yang lain, ya, berbeda dari yang lain, kita perlu tahu walaupun di dalam Mazmur ini berisi macam-macam. Ada bisa dalam ada sejarah diceritakan, ada aspek teologi, ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian atau ungkapan curhat ya. Kalau dalam versi sekarang curhat ya, kayak mengadukan persoalan kesulitan hidupnya. Nah, itulah yang nanti kita akan pelajari dari kitab Mazmur ya. Kita akan banyak mendapat hal-hal penting dari kitab Mazmur sepanjang satu triwulan ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran hari Minggu dengan judul Mazmur dalam ibadah Israel kuno. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan dia maksudnya. Baik, kalau kita selidiki ayat-ayat seperti yang di dalam pelajaran kita ini ya, 1 Tawarin 16 ayat 7, Nehemia 12 ayat 8 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Di dalam ibadah-ibadah Israel dulu di bait suci, ya, di bait suci, lagu-lagu itu ada dinyanyikan, dan lagu-lagu yang dinyanyikan di dalam ibadah bait suci itu ya itulah yang disebut dengan mazmur ya. Jadi mazmur itu disusun sedemikian rupa ya supaya bisa
menjadi pengiring di dalam ibadah di dalam bait suci. Ya, jadi ada nadanya sebenarnya. Ya, ada nadanya karena ini sebuah nyanyian. Ya, kalau dalam kitab Ibrani dikatakan tehilim atau pujian. Ya, tehilim atau pujian. Ini ya tujuan utamanya yaitu apa? Tujuan utamanya yaitu kitab yang untuk memuji Tuhan. Lalu tadi dikatakan bahwa Mazmur ini nggak bisa dipisahkan dari kegiatan ibadat orang Israel dulu. Ketika mengadakan pengudusan bait suci, baru ada pesta keagamaan, ada arak-arakan. Kalau arak-arakan itu berarti misalnya lagi menang perang gitu ya. Lalu ketika meletakkan tabut perjanjian, ya itu kitab Mazmur itu adalah menjadi salah satu pengiring, ya, membuat ibadat Israel dulu itu menjadi lebih hikmat dan membawa pikiran orang Israel dulu lebih dekat kepada Tuhan. Secara tradisional dikatakan ya ini sebagai pengetahuan saja kepada kita, ya. Kita Mazmur ini dinyanyikan pada 3 festival besar tahunan, ya. Ada yang dikenal dengan Halel Mesir, ada yang dikenal dengan Halel Agung. Ya, Halel Mesir itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 113 sampai 118. Halel Agung itu di Mazmur 136. Halel Mesir sendiri itu kalau di dalam upacara Paskah itu selalu dinyanyikan, ya. Lalu ada lagi Halel Harian. Halel Harian ini adalah doa harian di kebaktian pagi di sinagog. Bisa saja pada waktu Yesus dulu, ya kan ada di dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan bahwa seperti kebiasaannya Yesus setiap hari Sabat memasuki rumah ibadat. Bisa saja Halel harian ini adalah salah satu yang dibacakan oleh Yesus, ya, ketika di dalam sinagog. Jadi Mazmur ini nanti kalau kita pelajari semakin dalam akan sangat membantu kita bagaimana pikiran kita dituntun kepada penyembahan Tuhan di tempat yang suci, ya. Inilah nanti beberapa poin yang kita akan pelajari bagaimana pentingnya kitab Mazmur ini, ya, diperkenalkan kepada kita mulai dari dipakainya dulu di dalam ibadat Israel kuno dan seterusnya nanti apakah juga di dalam ibadah-ibadah ketika di Perjanjian Baru bahwa Mazmur juga diterima sebagai sebuah nyanyian. Kita akan pelajari dalam 1 triwulan ini. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul yang cukup menarik, Temui Para Pemazmur. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, kita sudah memasuki tahun yang baru ya, tahun 2024. Dan kita belajar tentang kitab Mazmur ini sangat menyenangkan ya, karena di pelajaran ini kita juga bisa mengetahui siapa sih penulis dari kitab Mazmur ini. Siapa yang menggoreskan tulisan-tulisan atau bisa kita sebut sebagai pemazmur, atau seorang yang menyampaikan mungkin dalam bentuk pujian atau keluhan, bahkan mungkin harapan ya. Nah, salah satu adalah Raja Daud. Raja Daud ini namanya itu muncul di beberapa judul-judul dari kitab Mazmur ini, aktif dalam mengatur liturgi ya, seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, berhubungan sekali dengan upacara-upacara, ibadah, nyanyian, pujian bangsa Israel itu sendiri. Nah, dia disebut sebagai pemazmur yang disenangi di Israel. Wah, luar biasa sekali ya. Masih banyak lagi selain daripada Raja Daud. Kita bisa mendapatkan pemazmur yang lain, yaitu seperti Asaf, kemudian Mazmur 85, Mazmur 88, 84 itu adalah Bani Korah, kemudian Mazmur 88 oleh Heman orang Ezrahi, dan Mazmur 89 oleh Etan atau orang Ezrahi. Dan di luar mereka masih ada Raja Salomo ya, dan beberapa pemazmur yang lain.
Nah, kita lihat bagaimana mereka menuliskan dan mengoreskan tintanya, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin barangkali itu sebagai ungkapan ya. Kita mungkin dulu waktu masih SD atau mungkin SMP, kita kadang-kadang suka menulis di buku diary kita ya. Kita bagaimana keluhan kita, bagaimana aktivitas kita dituliskan, bagaimana kita mungkin menyenangi orang lain dan lain sebagainya. Banyak itu tulisan-tulisan itu sebagai ungkapan secara pribadi ya, ungkapan dari hati yang paling dalam dituliskan, digoreskan dalam dalam sebuah kertas gitu ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemazmur pada zaman dulu. Nah, tentunya tulisan-tulisan oleh para pemazmur ini diilhami oleh Roh Kudus dan mereka menggunakan talenta mereka tentunya untuk melayani Tuhan maupun ya komunitas, bagaimana mereka menunjukkan iman mereka kepada Tuhan yaitu melalui tulisan-tulisan yang digoreskan. Para pemazmur ini adalah orang-orang yang memiliki pengabdian yang tulus dan iman yang mendalam. Namun sangat rentan sekali kepada keputusasaan bahkan godaan seperti halnya kita. Jadi meskipun mereka memiliki pengabdian yang tulus, memiliki satu iman yang sangat teguh, mereka juga tidak terhindar dengan keputusasaan, kelemahan, dan mungkin merasa tidak yakin, jiwanya terancam sepertinya Raja Daud ya. Selama dalam pelarian dikejar-kejar oleh Raja Saul, bagaimana jiwanya itu terancam, sempat juga merasakan ada satu keputusasaan. Namun pemazmur Raja Daud ini dia tetap menuliskan memiliki satu pengharapan dan perlindungan hanya satu-satunya daripada Tuhan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kita mempelajari kitab Mazmur ini? Apa tujuan yang paling utama? Kalau kita lihat Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya, barangkali kita memiliki satu pengalaman kehidupan yang hampir sama dengan para pemazmur-pemazmur ini ya. Apalagi menghadapi satu problema masalah yang paling bagus adalah bagaimana kita bisa membaca kisah-kisah atau tulisan-tulisan para pemazmur untuk menguatkan kita sendiri sehingga kita bisa bertahan di dalam mungkin kita keputusasaan, di dalam penderitaan yang kita alami. Melalui buku kitab Mazmur ini akan memberikan inspirasi bagi kita supaya kita tetap bertahan dan berlindung kepada Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Pajak. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul sebuah lagu untuk setiap musim. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu. Baik, pemirsa The Safe Ministry. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan tadi di awal bahwa Mazmur itu adalah sebuah pujian, ya, nyanyian, lagu yang disampaikan sepuitis mungkin. Ya, ini dikatakan sebuah lagu untuk setiap musim. Ya, jadi artinya apa? Ada lagu atau nyanyian, pujian yang diungkapkan ya, yang disesuaikan dengan kondisinya. Ya, setidaknya ya kalau kita selidiki kitab Mazmur, setidaknya ada 6 musim atau 6 situasi ya, 6 situasi yang diungkapkan melalui Mazmur. Pertama, nyanyian pujian. Ya, nyanyian pujian ini ya adalah Mazmur-Mazmur yang berisi puji-pujian ya terhadap apa? Terhadap ungkapan rasa kekaguman terhadap ciptaan Allah, pemerintahan Allah, dan kesetiaan Allah. Lalu yang kedua adalah Mazmur yang berupa ucapan syukur, ya, berupa ucapan syukur. Bisa saja ketika menerima satu berkat khusus yang melimpah, ya disampaikanlah dalam bentuk Mazmur. Ya, ini mungkin di kita sekarang ini juga kadang-kala kan kita punya cara sendiri kan di dalam menyatakan rasa syukur kita. Nah, Mazmur itu ya bermacam-macam. Ya, situasi yang kedua adalah apa? Mazmur ucapan syukur. Mazmur yang ketiga ya juga adalah mengakomodir ya orang-orang yang punya beban pikiran. Ya, beban pikiran. Maka ada beberapa lagu-lagu di dalam Mazmur itu yang sebenarnya isinya apa? Sebagai ratapan, ya, sebagai ratapan, sebagai curhatan. Ya, sebagai curhatan agar apa?
agar Tuhan membebaskan kita dari masalah. Lalu yang keempat juga adalah sebagai sebuah ungkapan Mazmur hikmat, ya. Mazmur hikmat itu yaitu yang berisi apa? Pedoman-pedoman hidup. Ya, pedoman hidup, bagaimana petunjuk hidup agar kita boleh hidup benar, ya. Lalu yang kelima, Mazmur kerajaan, ya. Mazmur kerajaan yaitu yang menunjuk kepada bahwa Kristus adalah raja yang berdaulat dan pembebas umat Allah. Yang menarik lagi juga adalah Mazmur sejarah. Apa itu Mazmur sejarah? Ya, jadi ketika sejarah dituliskan dalam bentuk, ya, dalam bentuk lagu, ya, terutama ketika orang Israel, ya, ketika orang Israel mengalami pengalaman yang luar biasa di masa lalu, ya, kalau mereka setia, ya, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Ketika mereka tidak setia, mereka menjadi main bulan-bulanan, ya, bangsa lain, dan mereka ditawan. Nah, ini ada enam musim, ya, atau 6 situasi. Nah, gaya bahasanya sendiri, ya, gaya bahasanya sendiri juga menarik, ya. Gaya bahasanya sendiri setidaknya ada 4 dan bahkan 5. Kadangkala disampaikan dengan gaya paralelisme atau paralelisme. Paralelisme itu apa? Yaitu menggabungkan kata, frase, atau pikiran yang dibuat, dikonstruksi, dibangun secara simetris. Misalnya, ya, contoh Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya, jadi dalam paralelisme ini, jiwaku ini adalah apa? Semua yang ada di dalam diriku. Artinya yang menunjukkan eksistensi seseorang. Digambarkan, ya, digambarkan apa? Dengan paralel, digabung, ya, beberapa kata. Hai jiwaku digabung dengan kata hai segenap batinku. Oke, itu antara jiwa dengan batin itu diparalelkan. Lalu yang kedua, menggunakan perumpamaan, ya, atau kiasan. Yesus juga ketika mengajar banyak menggunakan perumpamaan. Misalnya di Mazmur 17 ayat 8. Untuk mengungkapkan perlindungan Allah itu diungkapkan dalam bentuk kata apa? Naungan sayapmu, ya. Jadi memang bernuansa puitis supaya lebih apa? Lebih aspek emosi kita itu lebih mudah terjam. Yang ketiga yaitu gaya bahasa dengan merisme. Merisme ini menggunakan dua kata atau dua situasi yang kontras. Ya, contohnya di Mazmur 88 ayat 2. Kenapa dibuat kontras? Supaya kita langsung mudah mengerti perbedaannya. Misalnya, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau. Jadi yang kontras itu yaitu antara apa? Siang dengan malam. Ya, itu kan dua situasi yang sangat kontras. Lalu yang keempat adalah permainan kata dengan akhiran bunyi, ya, misalnya kayak kita pantun-pantun sekarang, ya. Contohnya ini di Mazmur 96 ayat 4 dan 5. Kalau di kata aslinya itu, ya, di kata aslinya kan di ayat 4 itu Allahnya di situ disebut Elohim. Yang di ayat 5 Allah yang huruf kecil di dalam bahasa Indonesia itu Elilim. Jadi sama-sama bunyi im, ya. Sama-sama bunyi im. Jadi mudah dimengerti, tapi sebenarnya ini untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan, ya, permainan kata, tetapi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Elohim yaitu sebagai Allah dan Elilim sebagai berhala. Lalu cara membaca yang berikut lagi adalah adanya tulisan sela, ya, di dalam Mazmur, ya, itu misalnya Mazmur 61 ayat 5 dan banyak lagi di kitab Mazmur yang ada tulisan sela yang mungkin kadangkala ini kita juga para pembaca Kristen juga suka salah. Ya, kata sela itu nggak perlu dibaca. Itu sebenarnya kita diminta untuk istirahat singkat, ya, istirahat singkat. Jadi kalau di dalam lagu itu ada ketukan yang kita perlu tarik nafas dulu dan itu kosong, tidak ada. Itu kalau dalam nada itu nol, nadanya nol. Jadi kita tidak bersuara apa-apa. Disitulah kita tarik nafas dan tidak mengeluarkan suara apa-apa. Jadi para pemirsa The Save Ministry dan kita semua ketika kita membaca kitab Mazmur, kalau ada tulisan sela atau sela, itu jangan dibaca. Tapi apa? Kita diam sejenak, ya, kita diam sejenak karena itu akan masuk kepada topik yang agak berbeda dari
satu topik yang sebelumnya. Itulah Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ya, bagaimana lagu-lagu di dalam Mazmur itu diperuntukkan Allah melalui penulisnya, ya, dengan macam-macam tadi penulis. Ada Mazmur Asaf, Mazmur lain-lain. Kalau saya pribadi itu saya penggemar tulisan Mazmur Asaf yang di dalam Mazmur 73. Nah, setiap musimnya itu ada Mazmur yang cocok mengantarkan pemikiran kita agar kita menyembah Tuhan di dalam situasi senang, dalam situasi meratap, dalam mengerti hikmatnya, dalam mempelajari sejarah, dalam memberikan puji-pujian. Nah, itu semua ada lagunya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan bagian kita ke hari Rabu dengan judul doa-doa yang terinspirasi. Dan kami minta Pak Fajar menjelaskan apa yang dimaksudkan. Selamat. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Kita coba mendalami lagi tentang kitab Mazmur ini, yaitu salah satunya juga berisi tentang doa-doa yang terinspirasi. Jadi di dalam kitab Mazmur ini adalah doa-doa yang diilhami dan sebuah pujian, ya. Sebuah pujian bagaimana menggambarkan suara Tuhan itu bercampur baur dengan suara daripada umatnya. Jadi dijadikan menjadi sebuah nyanyian lagu pujian oleh bangsa Israel. Dan kitab Mazmur mengasumsikan sebuah dinamika interaksi yang hidup dengan Tuhan. Bagaimana ada satu interaksi yang sangat aktif antara umatnya dengan Tuhan, yaitu melalui lagu pujian ini yang dituliskan di dalam kitab Mazmur ini. Nah, para pemazmur menyebut Allah itu secara pribadi sebagai Allahku, ya Tuhanku. Dan kadang-kadang mereka menyebut penulis ini sebagai Rajaku. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan atau tulisan-tulisan yang memberikan mengidentifikasi tentang Allahku, Tuhan, Tuhanku maupun Rajaku. Dan kadang-kadang sebuah permohonan itu selalu terungkap juga. Sendengkanlah, berilah telinga, kemudian dengarkanlah doaku. Kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya sebagai satu ungkapan permohonan doa. Permohonan ada satu keinginan, kerinduan, supaya ada satu tindakan yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Ini merupakan satu ungkapan bagaimana tulisan-tulisan kitab Mazmur ini menjadi seperti doa-doa permohonan kepada Tuhan, doa-doa yang menginspirasi. Nah, keindahan dan daya tarik yang luar biasa daripada kitab Mazmur sebagai doa dan pujian itu terletak pada fakta bahwa kitab Mazmur ini sebenarnya adalah firman Tuhan dalam bentuk doa dan pujian yang saleh. Jadi kitab Mazmur ini sebagai doa dan pujian yang saleh dari orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhannya. Oleh karena itu kitab Mazmur memberi anak-anak Allah pada saat-saat sebuah satu kehubungan yang penuh dengan keintiman seperti yang dijelaskan dalam kitab Roma 8 ayat 26 dan 27, yaitu yang berbunyi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi semua kitab Mazmur ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya, yaitu doa-doa ungkapan yang disampaikan kepada Tuhannya. Nah, ada satu pelajaran yang paling penting ketika kita membaca kitab Mazmur, tentunya kita akan menemukan ungkapan harapan, kemudian sebuah pengungkapan pujian, dan tentunya ada satu ungkapan rasa ketakutan, serta kemarahan, kesedihan, dan kedukaan. Bahkan mungkin hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang dimanapun, di setiap zaman yang berbeda, apapun keadaan mereka. Namun mereka berbicara kepada kita semuanya dalam bahasa maupun pengalaman mereka sendiri. Dan ini memberikan kita pemahaman bahwa
kitab Mazmur ini meskipun ditulis 3.000 tahun yang lalu, tapi pengalaman, kehidupan, harapan para penulis-penulis ini masih memiliki satu masih bisa kita gunakan, masih ada hubungan korelasi ya dengan kita pada zaman kita ini. Pada waktu kita menghadapi satu pengalaman kehidupan yang melemahkan iman kita, baca di dalam kitab Mazmur ini, sampaikan doa-doa kita seperti yang dituliskan oleh para pemazmur ya dalam kitab Mazmur ini, supaya kita akan jauh lebih lebih lega untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Dunia Kitab Mazmur. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Baik, kita sudah memasuki untuk hari Kamis ini ya. Bagaimana, apa sih atmosfer dari kitab Mazmur ini? Dan apa yang menjadi pusat daripada kitab Mazmur ini? Nah, dunia kitab Mazmur ini sepenuhnya berpusat hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang ada di surga ya. Yang mana umat-umatnya itu berusaha untuk menyerahkan dalam doa dan pujian. Dalam doa dan pujian. Semua pengalaman hidup kepada Tuhannya. Dan di situ disebutkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memiliki satu otoritas, memiliki berdaulat, kemudian sebagai raja serta hakim di seluruh dunia. Dan inilah yang ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para pemazmur kepada kita semua ya. Ada satu pesan yang disampaikan kepada kita semuanya, bahwa ada Tuhan, Allah, raja dari segala raja, ada hakim ya dari hakim, bahkan pencipta yang luar biasa, supaya kita paham, supaya kita memiliki satu pengertian, pemahaman lebih mendalam lagi tentang siapakah Tuhan dan Allah kita melalui membaca kitab Mazmur ini. Nah, kadang-kadang sentralitas atau berpusatnya Tuhan dalam kehidupan itu bisa menghasilkan sentralitas ibadah. Dan ibadah di mana pemazmur hidup pada zamannya itu pada dasarnya berbeda dari ibadah seperti yang dipahami kita pada saat ini. Karena ibadah dalam budaya Alkitabiah adalah pusat alami dan tidak terbantahkan dari seluruh kehidupan komoditas masyarakat yang terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk dalam kehidupan umat Tuhan, mau tidak mau diungkapkan dalam ibadah melalui bentuk lagu pujian, nyanyian, bahkan dalam bentuk doa ya. Nah, Allah mendengar pemazmur dimanapun mereka berada dan menanggapi pada waktunya yang sangat sempurna. Artinya ada satu reaksi daripada Tuhan bila mana mereka memuji, kemudian mereka menyanyi, berdoa, diungkapkan dalam kitab Mazmur ini, ada satu reaksi yang disampaikan oleh Tuhan untuk menyambut doa pujian mereka, yaitu dengan keterlibatan Tuhan, ada satu tindakan Tuhan kepada umat-umat pada zaman dahulu. Nah, kesadaran mereka akan kebaikan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, apapun yang mereka alami, itulah yang memperkuat pengharapan mereka, sementara mereka menunggu campur tangan Tuhan. Bagaimanapun dan kapanpun dia memilih dan kapan dia akan bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kapan dia akan melakukan hal ini, itu tergantung iman kita kepada dia ya. Jadi ada satu korelasi hubungan yang sangat mendalam. Pemazmur pada zaman dulu yang melakukan satu puji-pujian, kemudian dia berdoa, mengharapkan satu keterlibatan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menunggu ya keputusan Tuhan bertindak melakukan segala sesuatu. Nah, inilah yang memberikan satu inspirasi bagi kita. Melalui membaca kitab Mazmur ini, kita boleh melihat pengharapan dan iman para pemazmur ini memiliki pengharapan satu-satunya kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu bertindak di balik segala sesuatu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita, untuk membantu menguatkan kita untuk tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Peter.
kita akan mengakhiri perbincangan kita pada satu minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk mengakhiri kesimpulan apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita puji Tuhan oleh karena Tuhan begitu luar biasa yang telah memberikan berbagai macam cara, wadah bagi semua kita untuk mengungkapkan kekaguman kita kepada Allah, mengungkapkan rasa kepenatan dan kesulitan hidup yang kita alami, dan bahkan bagaimana kita untuk mengetahui pelajaran-pelajaran sejarah. Dan itu kita sangat terbantu melalui kitab Mazmur. Walaupun Mazmur ini ditulis 25 abad yang lalu, tapi ketika kita memberikan waktu untuk membaca dan menyelami tulisan-tulisan di dalam kitab Wahyu, maka kita akan menemukan kehadiran Tuhan di situ. Marilah kita pemirsa The Save Ministry melalui pertolongan Tuhan, kita boleh menemukan Tuhan, memahami pesan-pesan Tuhan di dalam kitab Mazmur. Ketika kita sedih, ketika kita bergembira, ketika kita ingin mendapatkan hikmat, ketika kita ingin mempelajari sejarah, ketika kita ingin meluapkan pikiran kita boleh belajar dari kitab Mazmur, karena kitab Mazmur menyediakan berbagai macam situasi, berbagai macam musim pikiran, musim emosi yang kita alami. Dan kitab Mazmur disajikan dalam puisi yang sangat indah, di mana kita juga bisa merasakan keindahan bagaimana Allah melalui para penulis Alkitab berbahasa dengan indah untuk memudahkan kita memahami siapa Allah itu. Kiranya kita pemirsa The Save Ministry, kita boleh menyukai dan kita memberikan waktu menyelidiki Tuhan melalui kitab Mazmur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pak. Kita akan mengakhiri diskusi kakak sahabat pada minggu ini, dan kiranya apa yang kita sudah bicarakan boleh menjadi berkat bagi para pemirsa yang sudah mendengar dan boleh dapat memahami tentang kitab Mazmur. Dan kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Baik, kita akan satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Pada awal tahun 2024 ini kami disajikan bagaimana kami membaca kitab Mazmur yang merupakan pujian dan doa, ungkapan perasaan para penulis. Dan biarlah ini dapat memberikan inspirasi bagi kami untuk dapat boleh mempelajari kitab Mazmur ini penuh dengan sukacita untuk menguatkan dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Ya, Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Mereka bersukacita kami dapat menemukan Tuhan di dalam kitab Mazmur ini. Bagaimana kedekatan kami kepada Engkau, sehingga kami dapat boleh selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pada para penulis yang sudah menyampaikan pelajaran hari per hari, dan biarlah itu boleh jadi berkat bagi kita semua. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga bagi orang lain agar kita boleh mendapat berkat bersama. Terima kasih, selamat tahun baru, Shalom. Selamat tahun baru.